Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 10-2 akan menjelaskan mengenai hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, khauf, raja, dan tawakal kepadanya. Video ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata pelajaran agama dengan guru pengajar Bapak Faisal Amar. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 5 anggota kelompok yang saling membantu dalam menyelesaikan tugas materi tentang hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, khauf, roja, dan tawakal kepadanya. Sebelum ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada Moh Ibnu Fakih Ivan Afandi, nomor absen 18. Yang kedua, ada saya sendiri, Nasya Nur Sadira, nomor absen 22. Selanjutnya, ada Alim Permata Cinta, nomor absen 4. Berikutnya, Regita Slavina Syahdira, nomor absen 28. Dan yang terakhir, Raffi Cahyo Nugroho, nomor absen 21. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan memulai presentasi pada kesempatan kali ini. Hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pengertiannya. Mahabbah atau cinta adalah kecenderungan hati kepada sesuatu yang menyenangkan. Tingkatan cinta tertinggi dan hakiki adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam mengenal konsep mahabbah kepada Allah sebagai bentuk kecintaan seorang hamba kepada penciptanya. Dalil hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala menurut Quran surat Al-Baqarah ayat 165. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asaddu hubban lillah walau yaral ladzina dhalamu id yarawnal adzaba annal quwwata lillahi jami'an wa anna Allaha sadidul adzab. Artinya, di antara manusia ada yang menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tandingan-tandingan baginya yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat kuat cinta mereka kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat keras azabnya, niscaya mereka menyesal. Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Kedua, tanda-tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mencintai Al-Qur'an. Yang ketiga, menjauhi perbuatan dosa. Yang keempat, mendahulukan perkara yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, tidak gentar menghadapi hinaan. Yang ketiga, cara meningkatkan cinta kepada Allah. Yang pertama, memahami besarnya cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Yang kedua, senantiasa membersihkan hati. Yang ketiga, mempelajari ilmu agama secara mendalam. Selanjutnya yang B, hakikat takut kepada Allah atau khauf. Secara etimologis, khauf artinya khawatir, takut, atau tidak merasa aman. Rasa takut itu hakikatnya adalah kerisauan hati mengenai akan terjadi sesuatu yang dibenci, yang tidak disukai, atau kehilangan sesuatu yang disayangi di masa akan datang. Selanjutnya, tanda-tanda takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menjaga lisan dari perkataan dusta. Yang kedua, menghindari iri dan dengki. Yang ketiga, tampak dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menjauhi makanan haram. Yang kelima, menjaga kaki dan kedua tangan dari sesuatu yang haram. Yang terakhir, menjaga pandangan dari kemaksiatan. Dalil hakikat takut kepada Allah Subhanahu wa taala atau khauf menurut Quran surat Al-Maidah ayat 44. Fala tahshawun nasa wahsawni wala tashtaru bima yati thamanan qalilan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa'ulaika humul kafirun. Artinya, oleh karena itu janganlah kamu takut kepada manusia,
tetapi takutlah kepadaku. Janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang murah. Siapa yang tidak memutuskan suatu urusan menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Quran Surat Al-Maidah ayat 44. Selanjutnya yang C, hakikat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu roja. Yang pertama, pengertian. Secara etimologis, roja berarti mengharap sesuatu atau tidak putus asa. Adapun menurut istilah lain, raja berarti berharap untuk memperoleh rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kebalikan dari sifat raja adalah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cara menumbuhkan sifat raja, yaitu yang pertama, mempelajari dan memahami Al-Qur'an. Yang kedua, meyakini kesempurnaan karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, muhasabah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, manfaat sifat raja. Yang A, merasa nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang B, menumbuhkan sifat optimis. Yang C, semangat dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Yang D, tenang dalam menghadapi kesulitan. Dalil tentang hakikat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala atau raja menurut Quran Surat Al-Baqarah ayat 218. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman serta orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 218. Yang D, hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertiannya, secara bahasa, tawakal berarti memasrahkan, menanggungkan sesuatu, mewakilkan atau menyerahkan. Secara istilah, tawakal artinya menyerahkan segala permasalahan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan usaha sekuat tenaga. Seseorang yang bertawakal adalah seseorang yang mewakilkan atau menyerahkan hasil usahanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah manfaat dari tawakal. Yang pertama, diberikan rezeki yang cukup. Yang kedua, dijauhkan dari godaan setan. Yang ketiga, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, diberikan kenikmatan yang tiada henti. Dalil hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala menurut surah Al-Maidah ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rajulani minal ladina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihima adkhulu 'alaihimul baba fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Artinya, berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertawakal, mereka yang bertakwa, yang keduanya telah diberi nikmat oleh Allah. Masuklah pintu gerbang negeri itu untuk menyerang mereka penduduk Baitul Maqdis. Jika kamu memasukinya, kamu pasti akan menang. Bertawakallah hanya kepada Allah jika kamu orang-orang mukmin. Quran Surat Al-Maidah ayat 23. A. Hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Pengertian dan dalil mencintai Allah. Enggak, dalilnya kan kalian. Hah? Oh, enggak pakai kayak ini kamu gimana? Selanjutnya yang B, hakikat takut kepada Allah atau khauf. Secara etimologis, khauf artinya khawatir, takut, atau tidak merasa aman. Rasa takut. Kenapa batu? Ngalap tisu.
Yang kedua, cara menumbuhkan sifat roja. Yang pertama, mempelajari dan memahami Al-Quran. Yang kedua, meyakini kesempurnaan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, muhasabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 dari kelas 22 SMA Negeri 2 Bakaran akan menjelaskan mengenai Iya dah. Iya. kalau di atas gimana megangnya? Wow. Gini nih.